Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rabani Syafitri. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang iman kepada Allah. Wujud Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu yang badihiyah, segala sesuatu yang kebenarannya perlu dari pembuktian, tetapi karena sudah sangat umum dan mendarah daging, maka kebenarannya itu tidak lagi perlu pembuktian. Kemudian dalil akal. Dengan menggunakan akal pikiran, manusia bisa membuktikan adanya Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil fitrah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan fitrah bertuhan. Ada beberapa teori tentang fitrah ini, yaitu qanun al-illah, segala sesuatu yang ada sebabnya. Kemudian qanun al-wujub, segala sesuatu yang tidak terlepas dari salah satu kemungkinan. Kemudian qanun al-hud, sesuatu hadis atau barut. Kemudian qanun an-nizam, sesuatu yang sangat teratur. Kemudian dalil nakli. Bukti dari dalil nakli yaitu Al-Quran dan Sunnah untuk membimbing manusia mengenal Tuhan yang sebenarnya dengan segala asma dan sifatnya. Allah Subhanahu wa taala adalah tauhid, yaitu mengesahkannya baik dalam zat, asma maupun af'al, tauhid rububiyah. Makna la ilaha illallah. La khalaqa illallah, tidak ada yang maha mencipta kecuali Allah. La razika illallah, tidak ada yang maha memberi rezeki kecuali Allah. La hafiza illallah, tidak ada yang memelihara kecuali Allah. La malika illallah, tidak ada yang maha memiliki kerajaan kecuali Allah. La waliya illallah, tidak ada yang maha memimpin kecuali Allah. La hakimah illallah, tidak ada yang maha menentukan aturan kecuali Allah. La giyata illallah, tidak ada yang maha menjadi tujuan kecuali Allah. La ma'buda illallah, tidak ada yang maha disembah kecuali Allah. Yang membatalkan syahadat yaitu pertama, bertawakal bukan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengakui bahwa semua nikmat lahir maupun batin adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, beramal dengan tujuan selain Allah. Yang keempat, memberi hak memerintah dan melarang atau hak menentukan syariat kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, taat secara mutlak kepada selain Allah dan Rasulnya, tidak menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala, membenci Islam seluruh atau sebagiannya, kemudian mencintai kehidupan dunia melebihi akhirat, kemudian memperolok-olok Al-Quran dan Sunnah, menghalalkan apa yang diharamkan Allah dan mengharamkan apa yang dihalalkannya, tidak beriman kepada seluruh nas-nas Al-Quran dan Sunnah, mengangkat orang-orang kafir dan munafik menjadi pemimpin, tidak beradab dalam bergaul, tidak menyenangi tauhid, malah menyenangi kemusyrikan. Ke-15, menyatakan bahwa makna tersirat dari suatu ayat bertentangan dengan makna tersurat sesuai dengan pengertian. Kemudian memungkiri salah satu asma, sifat dan af'al Allah, memungkiri salah satu sifat Rasulullah yang telah ditetapkan Al-Quran, beribadah bukan kepada Allah. Kemudian al-asma was sifat. Al-asma artinya nama-nama dan as-sifat artinya sifat-sifat. Sehubung dengan hal tersebut, yang pertama, jangan memberi nama-nama Allah dengan nama-nama yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Yang kemudian, jangan menyamakan zat Al-Quran Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat dan perbuatannya dengan makhluk manapun. Mungkin cuma ini yang dapat saya sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.